Jumpa lagi di Reality News. Kita kembali bahas ini, Pak Rasman. Ini kan sudah retak ini hubungan. Ya. Saya dengar Pak Rasman Alwi melaporkan hal ini ke kepolisian. Apakah itu di kepolisian Selayar, Polres Selayar, atau di Polda saat itu? Atas dasar apa kita melapor? Ya, makasih Dek. Jadi awal mula keretakan saya dengan Alpian Pramana, saya melaporkan Alpian pada tanggal 10 September 2019 atas kasus penipuan dan penggelapan dana. Karena saya merasa ditipu akibat ulah dari Pak Alpian Pramana itu sendiri yang mengiming-iming saya untuk mengeluarkan sejumlah biaya. Dan itu biaya banyak Dek. Banyak sekali. Seperti apa itu? Misalnya begini, bayar aja dulu Pak Aco, nggak ada masalah itu. Pokoknya tenang aja, saya akan perhitungkan semua. Pakai uang Pakai uang saya. Asmat. Dan saya kan hak-hak Pak Aco, nggak usah khawatir. Waktu itu uang yang 1,5 M yang ditransfer Itu udah habis. sudah habis. Sudah habis. Yang Kita tidak- membelanjakan kayak kapal, gaji, pengukuran tanah, pendaftaran tanah, meeting, konsumsi, makanan dan lain-lain Dek. Itu sudah ada semua anunya. Iya, sudah ada rinciannya. Jadi Alpian betul mengirimkan uang Ya. 1.500.000.000 rupiah. Cuman itu bertahap. Itu ada bukti Ada, konkret yang ada. Dia itu kalau seluruh pengeluaran dari dana yang ditransfer saat itu ada ya ada 11 item pengiriman dari Alpian Pramana ke rekening. ke rekening saya. Jadi 11 item pengiriman itu supaya masyarakat Indonesia tahu. Itu pengirimannya secara beransur karena adanya pembayaran lainnya sebelum melakukan panjar ke masyarakat atau pelunasan tanah. Makanya saya beranggapan pada saat itu saya ini merasa ditipu. Memakai Atas uang pribadi saya terus yang atas bujuk rayunya Pak Alpian ini, Pak Alpian Pramana ini dengan tersangka Sarbini dan yang lainnya. Karena bagaimana saya bisa bilang begitu? Alpian kan menyuruh saya untuk melakukan survei pembelian tanah dan lain-lain. segala aktivitas yang berhubungan dengan tanah pekerjaan Alpian ini. Ya. Alpian ini. Jadi Bapak ini sebagai perwakilan lah ceritanya di Selayar. saya hanya menolong Alpian. Karena Alpian juga maunya begitu. Kita hanya tolong Alpian Pramana dalam hal pembelian tanah di Selayar. seluruh Selayar. Yang sudah disurvei. Iya. Yang dianggap ini strategis untuk pariwisata. Iya. Dan mengenai administrasi itu dipercayakan ke tersangka Sarbini. Baik pensertifikatan mengenai masyarakat berhubungan dengan tersangka Sarbini, perhitungan biaya saya yang saya keluarkan duit-duit ke masyarakat. Dari tadi Bapak mengatakan tersangka. Kok bisa jadi tersangka? Iya, kan tersangka Sarbini sudah ditahan. Oh, saat ini? Iya, pada tahun 2021 bulan Maret itu. Atas hasil pelaporan Bapak? Pelaporan LP24 itu. LP24 laporan saya tahun 2020. Kapan Bapak melapor itu? Tahun 2020. Siapa yang saja dilapor? Ada 2 orang. Tapi sebenarnya dia ini ada 3 orang. Tapi kan itu bisa disebut di sini Pak? Boleh saya sebut. Siapa? Yang saya laporkan pada tahun 2020 itu adalah tersangka Sarbini. Terlapor oknum notaris Muhammad Ridwan Zainuddin. Terus ini juga ada keterlibatan Alpian. Karena Alpian yang menyuruh mereka. Disuruh Untuk membuat akte palsu itu. Kok bisa palsu Pak ya? Ini kan diduga keras ini deh. Palsu? Ya, palsu. Contoh aja. Saya kan membayar panjar ke masyarakat, ke pemilik lahan. Loh, kok bisa ditulis Alpian? Atas nama di situ? Iya, Alpian ini nggak ada di tempat. Padahal Alpian belum membayarkan ke... Iya, sebagian besar belum membayarkan ke saya. Contohnya satu
kasus saja tanah misalnya. Contohnya satu kasus tanah aja. Nah. Muhammad Saleh, Ahmad Zulkarnain, dan lain-lain. Oh, proses pembuatan aktanya seperti apa itu? Kenapa bisa Alfian atas nama di sana? Iya, setelah saya mulai curiga pada saat itu, karena kan duit Alfian udah habis, kita belanjakan. Mengenai biaya-biaya lainnya, operasional, meeting, ada panjar tanah sedikit, ada pembelian tanah, ya kan? Nah, tapi ini kan banyak orang, banyak orang yang saya bayar. Ini artinya kenapa seorang notaris yang sudah mahir dalam pekerjaannya, yang harus dihadirkan kedua belah pihak, antara Alfian Pramana bersama Rasman Alwi atau kuasanya, buktinya kan nggak ada itu, nggak ada. Berarti banyak peran di sini. Ya, banyak yang berperan dalam. Ini ada semacam skenario kelompok kejahatan yang mereka. Bapak, ya. Iya, ini diduga keras ini deh. Ada semacam kelompok kejahatan yang terstruktur, masif itu mereka lakukan untuk mensolimi saya. Saya kasih contoh saja sedikit. Loh, kok bisa orang yang menipu bisa melaporkan saya ke Polda? Oh, tidak, begini. Ya, oke lah. Ya, ini kan Bapak melapor. Ya. Kemana melapor Bapak? Saya melapor ke Polres Selayar. Ada 2 LP, ada 2 laporan polisi. Supaya masyarakat Selayar dan masyarakat Indonesia mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya. Saya melaporkan terlebih dahulu Alfian Pramana ke Polres Selayar atas sangkaan penipuan terhadap diri saya. Apa yang menjadi dasar penipuan itu? Kan beliau membujuk rayu saya untuk mengeluarkan uang sampai saya habis. Membayar semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha Alfian di Selayar. Kayak panjar tanah. Bukan. Sebelum panjar tanah itu kita lakukan yang lain dulu. Tidak boleh kita memanjar tanah kalau kita belum melihat tanahnya. Otomatis kita melakukan survei. Ya, biaya operasional lah ceritanya ya. Iya, operasional. Dan itu diketahui juga Alfian. Dari pengukuran, survei, pendaftaran tanah, meeting, gaji karyawan, gaji pengawalan, dan lain-lain. Banyak deh. Ya, oke lah. Jadi uang duit yang dikirim itu saya ulang lagi, hanya 1.500.000.000 secara berangsur selama 1 tahun. Itu akhirnya jadi perlu masyarakat tahu itu uang yang 1,5 miliar tersebut dikirim ke rekening saya tidak sekaligus. Ya. Itu berangsur. Ya, jadi kita kembali ke kasusnya lagi. Ya. Nah, setelah dilaporkan, apa tindakan yang kemarin di kepolisian untuk pertama Pak tadi kan ada Alfian dilaporkan 3 orang belum disebut itu tadi. 3 orang itu tersangka Sarbini, oknum notaris Muhammad Ridwan Zainuddin. Itu. Sama Pak Alfian. Jadi perlu masyarakat Indonesia mengetahui dan untuk saya sampaikan pada sore hari ini, tepatnya di Sunari, bahwa laporan yang saya laporkan ke 3 orang tersebut naik ke penyidikan. Nah, sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh penyidik Polres Selayar. Itu sudah penyampaian. Sudah ada penyampaian ke korban. Selaku korban itu saya, Rasman Alwi. Nah, dinaikkanlah ke tahap penyidikan. Setelah dinaikkan tahap penyidikan, Alfian tidak pernah menghadiri panggilan. Mangkir terus. Berapa kali kira-kira Ada 3 kali mangkirnya. Sudah 3 kali. Iya, sudah 3 kasat yang memanggil terlapor Alfian Pramana tidak pernah hadir. Yang lainnya, yang 2 orang? Yang lainnya juga tidak pernah hadir, yang 1 oknum notaris ini. Kok ini saat ini Bapak sebagai tunggu dulu. Oknum notaris ini juga tidak pernah menghadiri panggilan, padahal dia sudah diberikan petunjuk dari Kejaksaan Negeri Selayar sebanyak 2 kali. Siapa diberi petunjuk? Penyidik Polres Selayar. Bahwasanya tersangka utama dalam pemalsuan akte otentik itu adalah oknum notaris Muhammad Ridwan Zainuddin. Jadi perlu masyarakat Indonesia tahu bahwa yang mengatakan tersangka itu bukan saya. Pihak penyidik dan pihak Kejaksaan Negeri Selayar yang meneliti berkas tersebut, bahwasanya pelaku pemalsuan akte otentik itu dalangnya adalah notaris.
pihak penyidik Polres maksudnya, kejaksaan diberi petunjuk kepada Polres. Penyidik Polres bahwasanya P19 namanya itu. Ya. Nah, yang jadi masalah kok semua kebal hukum nggak boleh diperiksa. Ini kan lucu. Negara ini negara nanti negara mungkin hukum. kita tanyakan nanti di pihak Polres Selayar terkait itu. Ya kita ini mau bahas. Sekarang dek saya tambahkan sedikit. Sekarang kan saya pelapor. Ya. Saya pelapor dan rugi miliaran rupiah. Ini kok bisa saya yang jadi tersangka lagi? Itu yang saya mau tanyakan. Kenapa bisa Bapak ini sebagai tersangka? Kenapa bisa melapor? Kapan siapa yang melapor Bapak dan kapan itu? Ya. Jadi perlu saya jawab itu deh. Saya dilaporkan di Polda katanya sekitar bulan 11 sekitar situ tahun 2018 2019 sorry 2000 saya ralat 2019. Kira-kira jangka waktu 2 bulan lah. 2 bulan dari waktu saya melapor. Kan yang melapor pertama kan saya. Gitu. Tapi itu tidak diproses. Enggak. Malah justru laporan Alpian yang disuruh diproses. Oh, diproses laporan Alpian. Sedangkan saya sudah naik ke tahap penyidikan. Orang sudah dilakukan penahanan tersangka Sarbini selama 15 hari. Terus dijamin oleh nggak tahu siapa yang jamin itu. Dia bisa ditangguhkan sampai saat ini tahun 2023. Ditangguhkan atau di tahanan luar? Katanya tahanan luar ditangguhkan begitu. Yang jadi pertanyaan ini, kok bisa Alpian merasa rugi, sedangkan yang rugi dalam hal ini saya. Kerugian Bapak di mana itu? Kerugian saya itu seperti panjar tanah. Saya bayar ke masyarakat. Itu. Kan saya yang bayar. Oke lah, kita akan mau lihat dulu berapa tanah yang saat dari proses yang pembelian kemarin itu berapa banyak tanah. Berapa orang pemilik? Ada sekitar 70-an lebih. Cuman yang saya panjar tanah itu sekitar kurang lebih 19 orang. 19 orang? Iya. Dan ada juga yang saya beli tanahnya masyarakat. Tapi udah ditulis notaris lunas, padahal itu belum lunas, belum ada masuk ke rekening saya itu duit. Transaksinya kan pembayarannya apa namanya, eksekutor sebagai membayarkan hasil pembelian itu kan Pak Rasman ya? Iya. Tidak melalui Sarbini bukan? Tidak. Sarbini diperintahkan untuk menghitung dan mengurus semua administrasi yang saya sudah lobby dari masyarakat. Terus peranan Sarbini sebenarnya apa? Menghitung kerugian saya dan melakukan administrasi berhubungan dengan masyarakat seperti permohonan sertifikat untuk dijadikan sertifikat. Kenapa bisa jadi tersangka Sarbini? Kan Sarbini yang menyuruh. Sarbini yang mengetahui. Sarbini yang menandatangani pelunasan padahal tidak lunas. Tanah saya di akta itu. Waduh. Jadi ini perlu kita tahu semua deh. Seorang penyidik tidak mungkin melakukan hal-hal yang bodoh. Karena seorang penyidik itu untuk menentukan seorang status tersangka, dia terlebih dahulu melakukan gelar perkara bersama semua unit. Ada Intel, ada Propam, ada Reskrim dan lain-lain. Ya oke lah. Ini kasus Sarbini dan akta notaris yang Alpian sebagai pembeli. Bapak sudah laporkan, walaupun tidak belum tuntas. Ya. Akhirnya Bapak dilaporkan balik. Oleh siapa yang melaporkan? Awalnya yang melaporkan saya itu adalah Diki Karta. Diki Karta itu saya tidak kenal orangnya. Kok apa hubungannya dengan Diki Karta? Wah itu perusahaan itu kan? Ya. Perusahaan. Bukan orang. Oh, Diki Karta itu Diki orang. Karta itu. Jadi dia laporkan Pak Rasman ini mewakili Alpian katanya. Oh. Yang lebih parah lagi pada apa tuntutannya di situ? Penipuan. Iya. Apa yang kita tipu? Penggelapan. Katanya saya menipu, padahal saya itu yang menjadi korban dalam hal penipuan itu adalah saya sendiri. Apa yang merasa tertib? Tidak dibaca itu anunya? Katanya bermasalah, ada lahan yang satu itu bermasalah di samping utara Norsa. Itu. Saya kira itu utara Norsa. Iya, yang saya punya orang tua punya 4.000 dan ada yang dibeli 6.000. Digabungin itu. Kenapa atas petunjuk Pak Kapolres. Apa masalahnya? Pak Samsuri Ridwan. Ya. Apa masalahnya? Jadi begini.
Saya dilaporkan dan saya hadiri panggilan itu. Oh, dihadiri. Iya, saya hadiri Di mana itu? di Polda Sulsel. Oh, di Makassar. Iya. Saya dipertanyakan mengenai lokasi lahan itu. Mm-mm. Lahan. Jadi ada dua. Cuma ada dua yang dipertanyakan loh. Itu. Ada yang 10.000, ada yang 2.000 meter. Itu. Bagaimana caranya itu Anda bisa melakukan penipuan dan penggelapan? Saya jawab, saya tidak menipu. Saya punya sertifikat. Ada sertifikat Ada, asli. asli. Sejak kapan itu sertifikat? 2018. 2018 Iya. sertifikatnya. Ya, Juli. Oh, kepemilikan. Ke sertifikat Sertifikat tanah tanah. terbit 2018. Ya, yang sah dikeluarkan oleh Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar. Tanah milik Rasman Alwi. milik Arsmani. Ya. Tapi itu milik orang tua dulu. Ada milik orang tua 4.000, Ada milik pribadi. ada milik orang lain yang kita beli melalui Pak Samsur Ridwan. Berarti ada 3 tanah. Ada dua. 2 Nah, kita gabungin menjadi satu. satu. Diperatasnamakanlah saya atas nama, tapi kita tanah itu kita beli. Ada buktinya, ada transfer, ada pembayaran lainnya, ada biaya operasional. Kan ada dua tanah milik Pak Rasman. Milik Pak Rasman sendiri dari orang tua yang sudah disertifikatkan atas nama Rasman Alwi pada tahun 2018. Kemudian tanah milik Asmin Amin yang dibeli Asmin Amin. tanahnya Itu sudah lunas, melalui mantan. Sudah lunas saya beli. Sudah lunas Makanya dibayarkan. disertifikatkan. Berarti tidak ada masalah dong. Sebenarnya harusnya begitu. Nah, inti masalahnya di mana? Saya juga bingung karena apa tanggapan setelah Bapak menghadiri itu panggilan itu? Pada saat itu dia menyampaikan ini tidak ada pengembalian batas Pak Rasman. Saya bilang ada Pak. Siapa bilang tidak ada? Saya miliki aslinya kok. Pengembalian batas itu. Jadi ini ada semacam skenario yang dibuat oleh pelaku-pelaku seperti oknum notaris, Alpian Pramana, tersangka Sarbini, Asmin Amin. Ini kan masih kita dugaan-dugaan ya. Dugaan ini. Asmin Amin dan yang lain-lain. Bapak rasakan ya. Dan lain-lain. Karena saya udah menagih duit saya ini yang 7 miliar ini. Jadi saya mengeluarkan duit ke orang ini 5 miliar. 7 miliar. 7 miliar ini. Saya kira sudah dibayarkan itu hasil pembelian dari tanah Pak Rasman. Belum dibayar. Itu tanah. Jadi saya bayar 7 miliar ke Alpian, Asmin Amin, ke tersangka Sarbini. Apa itu? Duit. Saya serahkan duit saya ke 5 orang ini. Kenapa bisa? Dari mana uangnya? Dari duit saya. Gimana itu logika? Itu yang perlu Ini saya... Alpian yang mau beli tanah. Ya. Ke Bapak. Ya. Kenapa Bapak keluarkan uang? Karena kan mau bekerja hotel katanya ini, mau membuat hotel Alpian. Jadi ini belum dibeli ini Pak Alpian. Baru panjar ini. Berapa itu panjangnya? Harga tanah kan di situ harga 1,5 miliar. Untuk lokasi Bapak. Lokasi yang satu itu, yang 10.000 meter itu. Yang sudah dua pemilik tapi sudah disatukan. Iya. Sertifikatnya. Iya. Itu akan dibeli oleh Alpian harga 1,5 miliar. 500. Cuman baru dipanjar 700. Ya. Nah, 700 itu kemana? 700 itu saya tidak perlu masyarakat Indonesia mengetahui juga ini. Dalam hal penjualan yang 1 hektar ini, saya belum pernah mau berbicara dengan Alpian mengenai harga tanah atau meminta panjar kepada Alpian Pramana selaku pembeli. Oh, jadi Bapak tidak pernah meminta? Tidak pernah meminta. Kenapa bisa ada? Justru itu pada saat tanggal 16 Agustus 2018, ini Pak Samsur Ridwan menelpon ke saya bahwasanya duit itu ada masuk ke rekening itu Pak Aco. Saya bilang, duit apa itu Pak? Nah, uang panjar. Saya minta dari Alpian. Itu. Siapa yang meminta itu? Pak Samsur Ridwan. Mantan Kapolres Selayar. Iya. Wah. Itu. Jadi uang itu kemana itu sekarang? Saya berikan ke Pak Samsur Ridwan. Berteman. Untuk katanya dia kan merasa berjasa. Artinya dia mengenal Asmin Amin. Dia berbicara dengan Asmin Amin. Sehingga laku itu tanah. Iya, dia mencari pembeli. Alpian ini.
Ini Alpian kan saya belum kenal ini Waktu itu. Jadi saya kenal Alpian baru tanggal 30 Agustus 2018. Sebelum tanggal 30 Agustus 2018 saya belum mengenal Alpian. Bagaimana saya mau bisa menipu Alpian, membujuk rayu atau apa? Kan ini heran, menjadi tanda tanya semua kepada rakyat Indonesia yang mendengarkan ini. Penipuan itu, Bos. Adanya bujuk rayu. Adanya tipu muslihat. Jadi diiming-iming mau bikin hotel. Apa peran Bapak di situ di hotel itu? Jadi begini. Kami beberapa kali melakukan rapat di Polres Layar, rumah jabatan internal ini. Di internal. Oh, internal. Baik tersangka Sarbini, oknum notaris dan lain-lain. Menggunakan rujak. Bahwasanya Alpian ini mau membangun hotel. Di mana itu, Pak? Di Baloya. Oh, di tanah yang 1 hektar itu? Belum, yang sebelum 1 hektar itu yang dibeli dari Alpian. Rencana mau bangun hotel, tapi tempatnya belum tahu di mana. Di Baloya. Kan ada sebelum yang 1 hektar itu sudah ada dilakukan pembelian Alpian. Terlebih dahulu. Oh ya. Tanpa saya mengenal Alpian. Oh, belum tahu tanah siapa itu, enggak tahu. Ada juga tanah saya di situ. Iya. Jadi oke lah. Rencananya pembangunan hotel. Iya. Jadi saya pada saat itu karena saya percaya Alpian membayar tanah saya dengan harga miliaran. Jelas kita percaya dong. Kenapa bisa percaya, Pak? Masuk ke rekening saya, Pak. 700 itu? Bukan, 3,4 miliar. Oh, pembelian yang sebelumnya itu. Tapi saya belum mengenal Alpian. Oh, belum ketemu? Iya, belum ketemu dan tidak pernah berbicara. Oh, berarti ada transaksi sebelumnya pembelian tanah. Ya. Di luar daripada yang 1,5 ini. Ya, yang diurus oleh tersangka Sarbini, oknum notaris dan beliau. Tanah Bapak yang dibeli. Ke Pak Samsur Ridwan. Nah, itu. Tanah Bapak sendiri yang dibeli. Iya, itu. Harganya 3,5 M. 3,4 M. Itu. Lanjut. Jadi lanjut cerita itu anunya. Saya sampaikan juga. Loh, ini Pak Samsu, kita kembali yang ke 1 hektar ini. Saya masih sisa 4.000 tanah saya di sini. Kita cari Asminamin. Dicarilah ini Asminamin. Ketemulah Asminamin dengan beliau. Kak Samsur Ridwan di Makassar, depan SMA Katolik. Itu malam di restoran. Temunya. Berbicaralah mereka. Setelah kami balik dari Selayar, beliau menyampaikan ke saya, bayar itu tanahnya Pak Asminamin. Saya bayarkanlah tanahnya. Baru saya gabungin ini ke tanah saya. Yang jadi kendala di mana kalau kita membeli? Saya kan membeli. Membeli tanah itu. Berarti menurut Pak Rasmang ini tanah itu yang disangkakan ke Bapak yang 6.000 itu, yang 6.000 itu, saya beli. Bukti ada. Itu yang dikatakan itu bermasalah. Iya. Setelah saya laporkan Alpian, dianggap itu bermasalah. Baru mereka menskenariokan saya tanah itu bermasalah. Di mana ceritanya? Padahal dia yang ngurus, mereka yang ngurus semua. Saya tertarik di harga pembelian yang awalnya yang 3,5 M. Ya. Itu. 3,4 M. Tanah pribadi. Iya, tanah saya. Tidak ada campur orang lain. Iya, orang lain. Tidak ada. Itu terbayar lunas. Terbayar lunas. Makanya saya percaya kepada Alpian. Dari awal itulah kepercayaan. Namanya Alpian saya dengar, saya percaya. Awal kepercayaannya Pak Rasman ke Alpian bahwasanya betul-betul orang di situ mampu dan semua membayar. Dan semua orang juga mungkin berpikiran seperti itu. Apalagi yang mengurus ini seorang oknum Kapolres. Kak Samsur Ridwan pada saat itu tahun 2018. Oh, perantara dari? Iya, mantan Kapolres. Mantan Kapolres itu. Iya, Pak Samsur Ridwan dengan tersangka Sarbini. Menghubungkan Pak Rasman, Sarbini dengan Pak Alpian. Iya. Bukan menghubungkan. Saya tidak pernah berhubungan dengan Alpian. Karena yang berhubungan itu dengan Alpian tersangka Sarbini, notaris. Terjualnya ini tanah Bapak yang Pak Samsur Ridwan. Oh, Pak Samsur Ridwan yang nguruskan. Iya, dengan tersangka Sarbini, notaris. Jadi di mana peran saya? Ini saya mau tahu juga ini. Boleh juga masyarakat Indonesia memberikan pendapatnya. Karena kan saya ini korban. Jadi perlu catatan juga sedikit ya. Duit saya di harga tanah itu yang 3,4 miliar itu
Saya enggak ada. Saya juga. Jadi kemana itu yang 3,4 M itu? Nanti ada buktinya itu. Jadi saya tidak bisa ungkapkan di sini. Nanti di persidangan atau di mana yang orang mau membutuhkan keterangan saya tersebut. Intinya Tapi itu kalau uang itu yang secara saya juga cash kecolongan atau di situ, transfer? transfer. Oh, ditransfer langsung Iya. Alpian masuk rekening Pak Rasman. Tapi saya juga kecolongan karena katanya Alpian Pramana mau membangun hotel. Kami sepakat dengan tim dan duit saya itu tersalur ke sana untuk dititip. Maksudnya? Dititip untuk pembangunan hotel itu. Berapa nilainya? Miliaran rupiah, Bos. Jadi sudah ada uang Bapak masuk di biaya untuk pembiayaan hotel itu? Iya. Jadi Padahal hotelnya belum ada. peranan Bapak di situ di hotel itu iming-imingnya apa? Iming-imingnya kan kita mau kontraktornya. Oh, Bapak sebagai Pelaksananya. akan ditunjuk sebagai kontraktor. Pelaksana kegiatannya. Jadi sudah ada uang budget pembangunan hotel Iya. yang dipakai uang Bapak. Iya. Termasuk uang saya. Uang Alpian? Kan Alpian sisa membayar kalau setelah kita kerjakan ini. Siapa yang mengetahui hotel ini? Siapa yang Hanya banyak terlibat di sini? iya. Nanti saya sampaikan dalam fakta-fakta hukum. Pengadilan. Iya, pengadilan, kepolisian atau Apa harapan Bapak ini? harapan saya akan kejar saya punya uang yang 7 miliar lebih itu, apapun resikonya. Di penegak hukum lah bagaimana? Kalau pengharapan saya ke penegak hukum Polres Layar, mohon ditindaklanjuti laporan polisi saya tahun 2019 September tanggal 10 September 2019 dan LP pemalsuan akte otentik yang dilakukan oknum notaris dan tersangka Sarbini LP 24 tahun 2020. Ini harus dituntaskan, Pak, supaya jelas terang menerang rakyat mengetahui siapa yang menipu, siapa yang menjadi korban. Yang saya tertarik ini Pak Alpian sampai sekarang belum. Di situ kepala hukumnya Alpian dan notaris sampai sekarang tidak diperiksa, padahal dia sudah naik ke tahap penyidikan. Ini kan kasus ini kan di Selayar. Ya. Kenapa bisa di Makassar, Pak? Itu yang sepanjang yang saya tahu kan Selayar ada Polres. Pemeriksaannya di Makassar. Iya, harusnya kan di Selayar. Pernah menjalani pemeriksaan di Selayar, Pak? Siapa? Pak Rasman. Iya, berapa kali? Yang dilaporkan Bapak laporkan ketiga Tersangka ini, oknum terlapor ini. yang terlapor itu pernah diperiksa di Selayar juga. Tidak pernah, mangkir dia. Pak siapa Sarbini itu Sudah ditahan, pernah. sudah diperiksa. Diperiksa. Di Berarti Polres hanya Layar. tinggal dua orang yang belum. Tinggal 2 orang yang belum. Jadi di sini ada rangkaian permainan hukum. Artinya saya kembalikan kepada beliau-beliau, ke masyarakat Indonesia bahwasanya melihat fakta-fakta yang sebenarnya. Karena yang dirugikan di sini saya. Saya dirugikan 7 miliar, masa saya dituduh 700? 7 miliar kerugian Bapak. 7 miliar lebih. Dengan terlapornya ada 5 orang. Kan mereka berkelompok sendiri 5 orang ini, ya kan? Ada mungkin yang perlu disampaikan ke netizen, ke masyarakat terkait apa yang Bapak rasakan, kemudian apa yang inginkan dalam hal keadilan ini, Pak. Ya, terima kasih. Saya mau menyampaikan kepada masyarakat Indonesia, mohon doa dan dukungannya karena saat ini saya menghadapi kasus yang melibatkan oknum-oknum besar di Indonesia. Jadi saya mohon dukungannya karena kelima orang ini yang saya sudah laporkan di Polres Layar dan Polda Sulawesi Selatan, ini yang melakukan penipuan dan pemalsuan akte otentik berjumlah 7 miliar 100 juta rupiah. Jadi dalam hal ini juga saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa ini adalah mafia hukum yang saya hadapi. Dia memainkan hukum di negeri kita. Jadi saya mohon doa dan restunya. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah penyampaian dari Rasman. Mungkin nanti kita akan kembali lagi mengupas tuntas terkait kasus yang dialami Pak Rasman. Hari ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.